Jadi kita hari ini ingin tasrif istilahi semua itu, tapi sebelum itu kita ingin refresh lagi sedikit yang dimaksud ibdal itu apa sih kan gitu ya. Ini supaya menjadi pemahaman bersama. Ibdal itu kan nanti mengganti, mengubah. Iya, mengubah gitu ya. Ada ibdal ta pada wazan ifta'ala diganti ketanya diganti kedal. Pada fiil sulasi mujarad artinya apa sih? Yang fiil yang asli 3 huruf yang awalannya zal, zai. Lalu yang terakhir ibdal huruf ta ke huruf to. Artinya huruf tanya diganti huruf to. Kapan itu? Ibdal ini berlaku hanya pada fiil-fiil sulasi mujarad yang fiil yang asli 3 huruf yang awalannya sod, dod, to, zo. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau sobaro kan 3 huruf sod itu. Jadi kalau sobaro ditambah hamzah sama ta jadinya apa itu? Istabaro. Tanya diganti to. Istabaro. Domina hamzah sama ta jadinya Istomana. Tanya diganti to. Istomana. Toharo tambah hamzah sama ta. Taharo. Tanya diganti to. Istoharo. Karena ada dua to yang sukun, to-nya satu saja dibikin apa? Tasdid. Tolama tambah hamzah sama ta jadinya apa? Iztalama. Tanya ganti to. Istolama. Luar biasa. Dah selesai. Baik. Sekarang tasrifnya ya. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Tentang tasrif istilahi. Tasrif itu ada 2 macam. Ada istilahi, ada lugawi. Betul nggak? Kalau istilahi yang bagaimana? Oh, kalau Nadi, mudori, masdar, gitu. isim fa'il, isim maf'ul, amr. Amr. Itu namanya tasrif apa? Istilahi. Kalau lugawi. Bawah. Yang ke bawah. Ada 14 kata ganti. Ya. Jadi nanti jangan sampai kalau ingatnya samping dan ke bawah begitu ditulis semuanya ke bawah jadi bingung. Ini patokannya bukan karena itu ya. Patokannya kalau yang madhi mudhari masdar kemanapun nulisnya namanya tasrif Istilahi. Kalau tasrifnya dengan domir huwa huma hum dan seterusnya namanya tasrif lugawi. Kalau istilahi beda ininya arti, kalau lugawi cuman beda pelaku. Kalau istilahi maknanya yang berbeda-beda, kalau lugawi domirnya pelakunya yang berbeda. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu lihat. Wazannya ini fi'il madhi mudhari masdar isim fa'il isim maf'ul ambil amr. Ini 6 aja. Kenapa 6 doang begitu pertanyaannya? Ya sebab yang banyak muncul ini dibanding yang lain-lain. Ini polanya Bapak Ibu ifta'ala nih. Jadi polanya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun muftalun ifta'il. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il. Sekarang izdahada mudhari'nya ini yang dulu dong, yang ta diganti dal nih. Itu apa bunyinya jadinya izdahada yazdahidu. Isim fa'ilnya Muzahidun. isim maf'ulnya Muzahadun. amarnya Izdahid. Kalau iddafa'a mudhari'nya Yaddafi'u. Masdarnya istifa'an. Fi'ilnya
Dafi'un. Dafiun. Isim maf'ulnya Mudafa'un. amarnya Isdafi. sekarang ada dua, iddarosa sama isdada. Bapak Ibu coba di tasrif istilahi ya. Oke, kita jawab sama-sama ya Bapak ya. Iddarosa, iddarisu, Iddirosan. ada liftnya tuh ya. Muddarisu. Iddaris. Yang izdada perhatikan Bapak Ibu, izdada mudhari'nya Yazdadu. Izdiyadan. terus Muzdadun. Musdadun. betul, terus Izdad. jadi izdiyadan itu ya ada ya-nya nih. Ya itu pengganti dari alif. Adapun alif ini adalah alif tambahan pada iftial tuh di atas tuh, iftial tuh alif itu. Terus isim maf'ulnya perhatikan sama. Isim maf'ul sama tuh. Muzdadun itu berlaku untuk setiap fi'il ajwaf, wazan ifta'ala mesti sama tuh. Isim maf'ulnya. Mesti sama. Amarnya isdad ya Ustaz. Izdad, jangan pakai alif. Kalau pakai alif jadinya fil madi lagi jadi nanti. Pak Ustadz, Ya, isim fa'ilnya bukannya musdidun. coba lihat sininya Pak Dokter nih. Apa wazannya? Ya, mufta'ilun. Nah, Kasroh. Itu kan iya, ada fathah dulu musdahidun. kan? Ada fathah dulu ya? Mufta. Ya, ya musda betul. Iya, musda. Mudafi'un betul. Tapi kalau ini oda. Oh gitu ya. Iya. Kalau Jadi, dia Kak, boleh, ini kan alif. ya, Kalau alif itu boleh diberi harokat supaya dia sama dengan wazannya, maka bunyinya musdaidun, oh gitu. muftailun kan gitu. Ya. Terus kalau dia boleh dibaca fathah maf'ul isim maf'ul muzdaadun, tapi kan nggak boleh. Oh gitu. Jadi tetap aja musdadun. Oh gitu. Betul. Contoh yang Oh, lain, gitu. ikhtaro. Ini sih bukan tentang ibdal. Ikhtaro kan itu hamzah sama ta tambahannya. Pada ajwaf, ikhtaro, yakhtaru, masdarnya ikhtiar. Coba isim fa'il isim maf'ulnya sama tuh. Apa? Muhtarun. Jadi bisa jadi rumusan. Kalau ada fil ajwaf, masih ingat nggak Bapak Ibu fil ajwaf? Ya. Ingat. Yang tengahnya huruf ilat. Iya. Apa? Terus di pola kaif ta'ala mesti begitu bunyinya. Sama. Ini ada alifnya muf'al, mukhtarun. Gitu ya. Oke, luar biasa nih. Lanjut. Masih ada 3 lagi yang perlu di tasrif lagi. Silakan. Nah, izdaqo, iddaroba, izdaka. Ayo sama-sama kita bahas. Izdaqo, yazdaqu, izdiyaqan. Terus Muzdaqun. muzdaqun amarnya. Izdak. Sekarang iddaroba, Daribu. masdarnya Iddiroban. iddiroba. Terus isim fa'ilnya Mudaribun. maf'ulnya Mudarobun. Iddarib. Izdaka. izdaka, mudhari'nya apa? Yazdaki. Yazdaki. Masdarnya apa? Yazdaki. Izdakaan. Izdikaan. Iya, izdikaan. Betul. Isim fa'ilnya apa? Muzdakin. Maf'ulnya apa? Daki. Isim maf'ulnya Muzdaki. daki. Amarnya apa? Izdaki. Izdaki. Kenapa izdaki? Karena ada huruf ilatnya di situ. Pakai kasroh.
Iya, kasrah izdaki. Gitu. Izdahaba mudhari'nya apa? Yazdahibu. Masdarnya apa? Izdihaban. Isim fa'ilnya apa? Muzdahibun. Isim maf'ulnya apa? Muzdahabun. Muzdahabun. Amrnya apa? Izdahib. Izdahib. Idda'a. Mudhari'nya gimana Bapak Ibu? Ad-da'i. Ad-da'i gitu. Ya-nya nggak usah diberi harokat. Masdarnya apa Bapak Ibu? Di'aan. Di'aan. Mudda'in. Mudda'in tulisannya begitu tuh. Kalau mudda'an bagaimana? Kayak Mudda'an. mudaan. Alif layinah. Di amarnya apa? Idda'i. Idda'i. Izdahaqa. Yazdahiqu. Yazdahiq. Masdarnya apa? Izdihaqan. Izdihakan. Izdihaqan. Terus Muzdahiqun. Muzdahiqun. Muzdahakun. Muzdahaqun. Muzdahaqun. Izdahiq. Inilah fi'il yang kita tasrif tadi dari apa namanya tasrif ibdal. Jadi ibdal itu apa Bapak Ibu? Ganti huruf tertentu dengan huruf tertentu Pada Pada pola tertentu. Kapan huruf ta diganti ke dalam menjadi huruf dal? Ketika ketika berpola huruf ta'ala. awalnya Kembali dengan huruf dal, zal, zai. Ada huruf dal dan zai pada wazan. Ta'ala. Lalu kemudian kapan huruf ta pada wazan ifta'ala diganti huruf to? Kalau yang fil 3 hurufnya apa? Sod, zo. Kalau yang diubah itu huruf ilat, itu namanya i'lal. Contoh, khosyiyah. Itu namanya fil apa khosyiyah ya? Madinakis. Madhi nakis. Coba madhi nakis itu mudhari'nya khosyiyah Yakhsha. yakhsha. Betul, khosyiyah yakhsha. Kalau khosyiyah tadi ya. Ketika mudhari' jadinya alif ya. Yakhsha. Nah, itu namanya Pak. Namanya i'lal. Kemudian akhsha yukhshi masdarnya ikhsyaan atau ikhsyaan. Seperti tadi izdaka yazdaki izdikaan. Ya, itu sebenarnya di situ ada ibdal dan ada i'lal Bapak Ibu. Coba lihat nomor 7. Bagian masdar. Itu ada i'lal, ada ibdal. Huruf dal pada izdaka itu aslinya apa? Ta. Aslinya adalah ta. Istaka. Istaka, betul. Istaka. Itu namanya ibdal atau ilal. Ibdal. Sekarang yang ujungnya alif, izdaka, begitu. Lalu lihat masdarnya. Izdikaan, jadi apa itu? I'lal. Jadi Dari hurufnya dari alif jadi berubah jadi huruf apa? Hamzah. Hamzah. Itu namanya i'lal. Kalau yang ada perubahannya menyangkut huruf ilat, namanya i'lal. I'lal. Kalau bukan pada huruf ilat, namanya apa? Ibdal. Kita memahami perubahan ibdal atau ilal ini, fungsinya di mana ya? Jadi kalau misalkan gini, Pak Dokter ketemu ya, ada hadis Nabi bunyinya begini. Al-yaminu 'alal mudda'a. Al-yaminu 'alal mudda'a. Sebentar, saya cek. Al-yaminu 'alal mudda'a. Itu mudda'a kan Rasulullah sedang menyampaikan
Ada orang berselisih maju ke meja hakim. Gitu kan. Yang satu mengklaim begini, yang mengklaim begini, yang dituduh. Maka hakim di dalam aturan fikih seperti ini menggunakan salah satunya misalkan hadis Nabi. Hadis Nabinya katakan apa itu? Al-burhan 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'a. Bukti mesti dihadirkan oleh mudda'i. Sedangkan sumpah dibutuhkan bagi mudda'a. Mudda'a itu artinya yang mengklaim. Mudda'a itu artinya yang kalau dalam peradilan itu yang didakwa. Ya, pendakwanya harus membuktikan, membawa kesaksian, saksi, bukti. Sedangkan yang didakwa harus menghadirkan yamin. Yamin itu sumpah. Gitu ya, sumpah. Jadi kalau ada permasalahan, orang yang menuduh harus membawa bukti, nggak bisa sembarang dia nuduh, harus ada buktinya. Apa buktinya? Sedangkan orang yang tertuduh kalau dia pengen lepas, pengen bebas, itu dia bersumpah. Bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka selesai. Adapun dia dusta, hubungannya dia sama Allah, tanggung jawabnya dia sama Allah, gitu. Nah, pertanyaan kalau bilang mudda'a itu apa ya? Kan gitu ya. Idda'a itu apa? Sekarang dicari. Mudda'a itu isi maf'ul, fi'il madinya idda'a. Pertanyaannya, idda'a itu wazannya apa? Itu enggak ada wazannya if da'ala enggak ada, kan gitu. Nah, itu kira-kira kalau di round kalau kita mau mencari arti, idda'a itu aslinya adalah idta'a. Idta'a itu hak tambahnya hamzah dan ta. Berarti da'a. gitu contoh. Itu contoh penelusurannya begitu. Oke. Maka ini hanya diajarkan di tingkat-tingkat tinggi. Iya, memang betul. sudah selesai masalah tasrifnya gitu. Sebenarnya bahasa Indonesia juga ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari bahasa Indonesia ada. Contoh, Bun. Kata sampai. Kalau mau dijadikan kata kerja awalan akhiran kan, jadi bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Menyampaikan atau mesampaikan? Menyampaikan. Nah, itu terjadi ibdal namanya. Nah, itulah sama. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, bahasa Arab juga ada begitunya tuh maksudnya. Alhamdulillah. Mari kita akhiri di majelis. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.